Halo, Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Adi? Ya, Gimana kabarnya? kabarnya baik. Alhamdulillah. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang. Halo? Iya, agak jauh. Ini deket nggak Ya, sekarang? ya ini udah agak jelas. Ah, Suara saya jelas nggak? jelas, jelas Pak Adi, jelas Pak Adi. Ya, Iya, ya, ya. Mana? iya Pak Adi. Itu kan eh, Pak Adi kan sebagai seorang musafir gitu ya. Itu tuh Ya, sebetulnya musafir itu yang menurut pengertian Pak Adi itu seperti apa sih Pak Adi? ya musafir itu adalah ya kita ditugaskan guru kita untuk berjalan. Tujuannya adalah untuk melatih kesabaran, ya agar kita bisa melawan hawa nafsu kita. Ya nafsu amarah, nafsu nafsiyah. Jadi karena kedua nafsu ini kadang-kadang kalau kita tidak bisa melawan dan kita terkendalikan oleh dua nafsu, kita cenderung akan melakukan hal-hal yang selalu mengarahkan ke kejelekan gitu. Makanya kita dilatih untuk berjalan, ya tujuannya adalah melatih melawan hawa nafsu kita gitu. Mhm. Itu Pak Adi sendiri tuh kalau boleh diceritakan Pak Adi, awalnya Pak Adi jadi musafir tuh kayak gimana sih Pak Adi? Ya, gimana Pak? Kalau boleh Pak Adi ceritakan, awalnya Pak Adi jadi musafir itu seperti apa sih Pak Adi? Ya kalau awal saya jadi musafir itu ya saya diperintah oleh guru saya, Hmm. ya beberapa guru saya lah, Mhm. perintahkan untuk berjalan Hmm. agar kita bisa menemukan jati diri kita. Ya, karena kita dituntun oleh para guru-guru kita yang seperti yang pernah dijalani oleh para waliun min auliyaillah, para sufi, kita berjalan. Ya, itu tadi kita melatih kesabaran ya kita awal-awalnya ya karena saya di perintah Hmm. jalan waktu itu perintahnya ya kamu berjalan aja jangan kamu pulang kalau belum ada yang nyuruh pulang gitu. Dari tahun berapa itu Pak Adi? Kalau saya berangkat dari rumah itu dulu dari 2016, Sudah, tapi saya pas pulangnya itu 2018 akhir gitu. oh, udah seberapa jauh nih perjalanan Pak Adi dan mungkin ada Ya yang saya bisa. berangkat dari rumah keliling ke Pulau Jawa sampai ke Madura sampai ke Dayakonakole ya balik lagi. Kalau saya berangkat itu dari pesisir utara, saya ke Jawa Timur itu ke pesisir selatan, balik lagi ke pesisir utara lagi gitu. Sudah berapa banyak nih Pak Adi nih makam yang didatangi sama Pak Adi nih? Wah, kalau dihitung nggak terhitung ya. Mulai saya berangkat dari Wastonan Muria, Wastonan Kudus, terus ke Kadilangu, Wastonan Kalijaga, Wastonan Patah, gitu Hmm. kan. Hmm. Terus yang di Semarang itu saya sempat mampir itu di Semaulana Jumadil Kubro. Tapi yang saya yakini yang makam Semaulana Jumadil Kubro itu di daerah Mojokerto gitu. Cuma lah, waktu dari itu dari Semarang ke Semaulana Jumadil Kubro itu saya langsung ke arah Jawa Barat gitu, Pak. Oh, Langsung yang sampai ke Banten, ke Raja Galuh, sampai ke Pamijahan, di Tasikmalaya itu di Abdul Muhi kan. hmm, 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 hmm. Ya langsung keliling-keliling lah pokoknya di mana tempat para wali. Ya itu saya singgah sampai ke Gunung Tidar, Wonosobo gitu kan. Iya, ini saya hanya sekedar ngobrol-ngobrol aja nih Pak Adi ya, karena pengen tahu Iya, iya, iya. apa namanya napak tilasnya Pak Adi yang ternyata kan banyak tuh ya musafir-musafir lain seperti ada dulu yang pernah terkenal siapa tuh namanya Joko Joko Kendil ya dulu ya.
Joko Ya, Kendil. Nah, itu Pak Adi, sebetulnya tuh kalau dari pandangan Pak Adi sendiri untuk ke makam-makam itu apa sih hikmah yang bisa diambil di situ Pak Adi? bisa diambil adalah kita yang pertama kita biar kita ingat kematian. Karena kalau kita berziarah ke makam makam para wali, itu berarti kita isilan kita adalah mengingat kematian. Karena kita sebagai manusia, kita pasti nggak tahu cepat atau lambat kita pasti akan dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Hmm. Dan kita juga bisa berintrospeksi diri bahwa suatu saat kita dipanggil kita tidak apa-apa. Yang kita bawa adalah amal kebaikan. Itu Pak. Ah, Alhamdulillah. Pak Adi, ini kemarin saya sempat lihat YouTube-nya Pak Adi nih. Dan di situ Pak Iya, Adi sempat bicara mengenai adab gitu kan. Nah, itu iya, jujur iya, iya Pak. saya tertarik tentang adab karena kenapa? Karena zaman-zaman sekarang itu apa ya? Adab itu sangat perlu sekali. Nah, pandangan Pak Adi tentang definisi adab itu seperti apa, Pak Adi? Ya, adab adalah karena kita dilatih untuk belajar adab karena adab itu adalah lebih tinggi dari ilmu. Kita belajar adab terus lebih lama agar kita tuh tahu akan bisa menghormati orang, bisa menghargai orang lain, Hmm. kita bisa merasa rendah diri. Itulah karena kita tahu adab itu sedikit. Ya kalau kita ibaratnya punya kemampuan, punya ilmu tinggi, bisa berceramah, bisa membaca kitab, bisa apa aja lah kita. Tapi kita nggak punya adab, ya nggak ada artinya, gitu Pak. Hmm. Kita nanti cenderung menyalah-nyalahkan orang, menjelek-jelekan orang. Nah itulah pentingnya adab, agar kita bisa menghargai orang lain dan bisa memawas diri. Kalau Hmm. kita tahu adab, ya kita ngerti akan kesalahan diri kita sendiri gitu. Hmm. Adab itu penting karena belajar ilmu itu harus karena belajar adab itu lebih lama harusnya dibanding belajar ilmu gitu. Hmm. Terus selama perjalanan Pak Adi menjadi musafir ini kan tadi dibilang dari 2016 ya Pak Adi ya? 2016. Ya, 2000 berapa tadi Pak Adi bilang ya? 2000. saya berangkat itu tanggal 5 Juli 2016, pulang saya pulang 2018 akhir. Oh. Itu selama dari 5 Juli 2016 itu Pak Adi bisa ceritain nggak tuh rute-nya perjalanan Pak Adi kemana, terus apa yang Pak Adi temukan saat itu, hal-hal menarik seperti apa bisa diceritain nggak kita tuh Pak Adi? Ini aja sekedar saya pengen ngobrol aja sama Pak Adi nih. Ya, kalau saya mulai berangkat dari rumah sampai keliling itu ya banyaklah hal-hal yang menarik dan Hmm. banyak baratnya menemukan baratnya hal-hal yang menurut saya biar menjadi cerita dan menjadi rahasia buat saya ya, seperti ya saya pernah di Alas Purwo kayak di Pancuran 7 Batu Raden, saya Hmm. pernah tinggal begitu pas hujan, pernah tinggal di Gua Seradil, semacam lah kejadian-kejadian itu Pak. Kadang kita di jalan melihat suatu tragedi apa itu ya udah nggak terhitung kejadian seperti itu. Oh, tapi mungkin ada Pak Di satu yang bisa diceritakan kayak misalkan Pak Di lama di Alas Purwo gitu kan, apa yang bisa dibagikan ke kita nih untuk menjadi hikmah gitu Pak Di dari apa namanya perjalanan Pak Di ini. Ya saya ambil hikmahnya ya itu tadi. Jadi kita berjalan itu ya kita jadi tahu apa yang kita tahu. Kita jadi ngerti apa yang kita tidak ngerti. Hmm. Jadi yang penting kita adalah kholwat di situ di tempat yang sepi. Hmm. Kita bisa mengenal akan jati diri kita. Kita bisa lebih dekat sama yang maha hidup. Jadi kita bisa merasakan, oh ternyata yang maha hidup itu lebih dekat dengan kita. Jadi kita tidak pernah
berpikir untuk bergantung sama makhluk, ya kita hanya bergantung kepada yang maha hidup gitu kan. Itu Padi ketika Padi menjadi musafir, gitu, mengawali jadi musafir, itu Padi sudah berkeluarga. Sudah Pak. Oh, terus rahasianya apa nih Padi yang bisa dibagikan ke kita sehingga akhirnya kok istrinya bisa ridho gitu, Padi jalan untuk menjadi Ya musafir. rahasianya adalah kita belajar ikhlas, kita Hmm, belajar sabar hmm, menghadapi apapun, dan kita harus yakin akan takdir itu sendiri, karena kita tidak bisa melawan takdir. Bahkan Allah pun sudah, kalau kamu tidak terima dengan takdirku, ya pergilah kamu dari bumiku, carilah Tuhan selain aku kan. hmm, Jadi kalau kita mau nyari Tuhan selain Allah dan suruh pergi ke bumi, ada mau kemana kita kalau kita tidak menerima takdir? Nah, gitu. Yang kita latih adalah kita harus sabar. Karena kalau kita bisa bersabar, kita akan menemukan ikhlas itu sendiri. Sabar adalah kita kadang-kadang dihina orang, hmm, kadang direcehkan orang, kadang direndahkan orang, mungkin karena penampilan kita, hmm, karena keadaan kita, hmm. karena kemiskinan kita. Ya kita harus bersabar. Nah kalau kita nggak sabar, ya berarti kita belum bisa menjalankan yang namanya ikhlas kan.